Oke, jadi objek PPA pasal 22 ini adalah kegiatan penyerahan barang, ya. Ini yang pembayarannya oleh bendahara pemerintah, ya. Kemudian kegiatan ekspor dan impor untuk komoditas impor dan ekspor untuk komoditas batu bara, mineral logam dan logam, ya, kecuali kontrak karya pertambangan, ya, ini melalui Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, kemudian pemungut, penyetor dan pelapor, ya. Pemungutnya adalah untuk kegiatan industri tertentu, ini adalah badan usaha milik negara, ya, yang ditunjuk. Kemudian ada badan usaha industri, nah ini semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, ya, atas penjualan ke distributor di dalam negeri. Jadi untuk produk-produk yang dilakukan oleh industri-industri ini, ya, ini adalah terutang PPA pasal 22. Ya. Kalau BUMN semua jenis barang, ya, artinya barang yang dibayar melalui BUMN, ya. Oke, kemudian agen tunggal pemegang merek, ya, ini kendaraan, ya. Agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan di dalam negeri. Ya, jadi ATPM ini, ya, misalnya merek-merek, ya, merek-merek kendaraan, atau dia impor langsung. Ya, intinya ini atas kendaraan bermotor, ya. Kemudian produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas atas penjualan barang tersebut, ya. Ini produsennya, jadi ketika dia melakukan penjualan, maka dia harus memungut PPA pasal 22. Ya, jadi ada yang kondisi pembelian, gitu, ya, ada yang kondisi penjualan. Makanya di sini disebutkan atas kegiatan penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Oke, kemudian industri atau eksportir kehutanan, perkebunan, pertanian, ya, peternakan, perikanan atas pembelian hasil yang belum melalui proses industri. Ya, jadi membeli langsung dalam bentuk aslinya, ya, asli yang dari alam, ya. Kemudian badan usaha yang memproduksi atau maklon atas penjualan di dalam negeri, ya. Oke, ya, jadi ini kegiatan-kegiatannya, ya, kemudian pemungutnya, ya, Bank Devisa dan Bea Cukai ini nanti memungut atas impor. Ya, jadi ada impor, maka pemungutnya atau pembayarannya dilakukan melalui Bea dan Cukai. Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran di sini dalam hal ini Ditjen Anggaran, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, ini adalah atas pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Ya, tadi, ya, jadi bendahara pemerintah, ya, dia pemerintah membeli barang kemudian melakukan pembayaran, maka pembayarannya terutang PPA pasal 22. Kemudian BUMN yang seluruh atau sebagian besar modal penyertaan pemerintah dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Ya, jadi BUMN yang baik yang memiliki modal penyertaan langsung dari pemerintah ataupun badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Gitu, ya. Jadi misalnya apa tuh, ya? Misalnya bank, ya, bank-bank bank-bank pemerintah, ya, bank-bank swasta nasional ini kan misalnya dia dimiliki langsung oleh pemerintah, ya. Nah, itu maka dia merupakan terutang PPA pasal 22. Kemudian nanti kalau misalnya bank atau BUMN tersebut misalnya memiliki badan usaha, gitu, ya, punya anak perusahaan, gitu, ya. Nah, maka anak perusahaannya juga ikut, ya.
dan juga punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 22. Ya, tapi mungkin ini ada nanti besarnya kepemilikan ya. Kemudian badan usaha industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Ya, dan ini ditunjuk oleh KPP. Ya, jadi badan usaha yang bergerak di bidang semen, rokok, kertas, baja, dan industri. Ya, penjualannya hasil produksi di dalam negeri. Ya. Kemudian Pertamina, badan usaha lainnya yang berkaitan atau bergerak di bidang bahan bakar minyak, ya BBM, ya ini jenis-jenisnya. Ya, penjualannya penjualan hasil produksinya. Oke ya. Nah, jadi ini adalah pemungutnya. Ya. Nah, kemudian berapa besar tarifnya? Ya, besar tarifnya adalah untuk penyerahan barang ke pemerintah ya, pemerintah atau BUMN tadi, yang ini ya berarti, nah ini penyerahan barang, nah ini ya kegiatan penyerahan barang. Nah ini besarnya adalah 1,5% dari harga pembelian. Ya, jadi 1,5% dari harga pembelian. Jadi artinya wajib pajak yang bertransaksi dengan pemerintah, ya maka dia akan dipotong PPh pasal 22. Ya, tapi nanti kan ini pasal 22 ini juga bisa menjadi kredit pajak ya. Oke, ya, jadi 1,5%. Kemudian atas impor, ya kalau kita lihat di sini impor ini 2,5% ya dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor. Ya, jadi dia memiliki angka pengenal impor. Kemudian 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Ya, jadi nilainya 0,5%. Kemudian kalau dia tidak mempunyai angka pengenal impor, tarifnya menjadi 7,5%. Ya, kemudian 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai, ya 10% atau 7,5% dari nilai impor barang tertentu. Ya, ini dari nilai impor. Ya. Ya, jadi ini jenis barang. Tapi umum kalau barang-barang yang biasa gitu ya, ini adalah sebesar 2,5%. Ya, kemudian ada ekspor ya batu bara, mineral logam dan bukan logam, itu adalah 1,5% dari nilai ekspor sesuai dengan PEB. Ya, PEB ini adalah dokumen ekspor, ya pemberitahuan ekspor barang. Ini adalah dokumen yang harus diisi oleh eksportir. Ya, ketika dia akan melakukan ekspor barang. Ya, jadi ini adalah tarifnya. Ya, kemudian industri tertentu, ya penjualan hasil produksi dalam negeri. Jadi ini penjualan atas industri kertas itu tarifnya adalah 0,1%. Penjualan industri semen 0,25%, industri otomotif 0,45%, kemudian industri baja 0,3%. Penjualan oleh ATPM, APM, dan importir kendaraan adalah 0,45%. Ya, jadi ini adalah tarif-tarif dari PPh pasal 22. Ya, kemudian BBM ini tarifnya 0,25% ya apabila harga jual BBM itu untuk penjualan ke SPBU Pertamina. SPBU Pertamina itu kan ada dua jenis ya, ada yang dimiliki langsung oleh Pertamina, ada yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, kalau dimiliki oleh Pertamina 0,25%, tapi kalau dimiliki oleh pihak lain ya itu adalah 0,3%. Kemudian gas 0,3%, pelumas 0,3%, kemudian industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan itu 0,25%, pembelian batu bara, mineral logam, dan bukan logam 1,5%, dan penjualan emas batangan 0,45%. Nah, sedangkan untuk barang sangat mewah, ya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008, ya ini adalah sebesar 5% dari harga jual di luar PPN dan PPNBM. Ya, jadi dari dasar pengenaan pajak, ya yang harga
ininya ya, harga original ya, harga asli dari barangnya. Ya, jadi sebesar 5%. Ya, barang sangat mewah. Ya, ini adalah misalnya pesawat terbang pribadi, ya, jenis helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, rumah beserta tanah, harganya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter. Ya, ini dianggap barang sangat mewah. Apartemen dan sejenisnya harganya lebih dari 5 miliar atau luasnya lebih dari 150 meter. Ya, kendaraan bermotor roda 4 harga lebih dari 2 miliar atau lebih dari 3.000 cc, ya, atau cc-nya lebih dari 3.000. Dan untuk mobil ya. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 harga lebih dari 300 juta atau cc-nya lebih dari 250 cc. Nah, ini nanti masuk ke golongan barang mewah dan dikenakan tambahan PPh sebesar 5%. Ya, ini ringkasannya ya. Ya, impor, ya, ada angka pengenal impor 2,5%. Ya, kemudian pembelian barang 1,5%, penjualan ya dan seterusnya ya yang tadi. Ini penjualan BBM, ya, kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan 0,5%, kemudian impor kedelai, gandum dan tepung terigu adalah 0,5%. Nah, terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dia akan dikenakan lebih tinggi 100%. Jadi 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau misalnya industri ini ya, industri perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan itu kalau nggak ada NPWP ya 0,5% plus 0,5%. Ya, jadi 1%. Ya, itu dendanya. Ya. Ya, kemudian ini pencatatan ya, saya lewat dulu. Pihak pemungut dan yang dipungut ya intinya ini pencatatan nanti di akuntansi ya, akuntansi pajak. Nah, ini misalnya nilai impor, ya, nilai impor dari berupa uang ya yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk yaitu cost insurance dan freight ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Ya, ini adalah definisi impor. Ya, uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk yaitu di dalamnya adalah cost, ya, harga barangnya, kemudian asuransi dan ongkos angkut. Ya, kapal laut atau pesawat ya, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain yang dikenakan resmi ya. Nah, itu adalah nilai yang dimaksud dengan nilai impor. Jadi harga barang plus asuransi plus ongkos angkut, kemudian ada biaya masuk lain ya, biaya masuk lain atau pungutan lain. Nah, itu jumlahnya itu adalah merupakan nilai impor. Ya, jadi misalnya contohnya PT Sawangan memiliki API ya, berarti kalau memiliki API tarifnya 2,5% ya. Ya, 2,5% mempunyai angka pengenal impor. Oke, kemudian mengimpor mesin seharga 500.000 US dollar. Nah, ini berarti adalah cost. Ya, kemudian biaya masuk 20%, ya, asuransi 100.000, ya, berarti cost insurance ya masuk ya 100.000 dolar, kemudian freight ya 40.000. Ya, kurs Menteri Keuangan adalah 15.000 ya. Jadi ingat ketika kita menghitung pajak yaitu selalu menggunakan kurs Menteri Keuangan. Yaitu hanya untuk jumlah pajaknya saja ya. Bahwa barangnya transaksinya dicatat dengan menggunakan kurs BI, kurs bank atau kurs tengah gitu ya. Nah, itu tidak masalah, tapi yang penting menghitung pajaknya harus menggunakan kurs pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ya, ini berapa pasal 22-nya? Ya, berarti di sini yang termasuk dari nilai impor itu adalah cost,
berapa? 500.000, insurance ya 100.000, biaya masuk ya freight 40.000, biaya masuk freight, cost insurance freight, kemudian biaya masuk 20% ya. Jadi kalau ada biaya masuk yang lain. Ya, jadi itu jumlah cara penghitungan PPh pasal 22 atas impor. Kemudian kapan saat terhutangnya? Ya, saat terhutang, pemungutan pajak terhutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi kegiatan impor misalnya adalah saat pembayaran dia masuk, gitu ya. Jadi pembayaran biaya masuk, kemudian kecuali jika pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan, pemungutan dilakukan saat menyelesaikan pemberitahuan impor barang. Ya. Kemudian kegiatan pembelian barang adalah saat pembayaran. Ya, jadi kalau yang dengan bendaharaan pemerintah itu ya pada saat dibayar. Ya, kemudian pembelian hasil produksi ya tadi ya kehutanan, pertanian itu ya itu pada saat penjualannya. Ya, jadi ini accrual ya berarti ya pada saat penjualannya. Kemudian penjualan hasil produksi atau pengolahan barang yaitu pada saat penerbitan delivery order. Ya, kemudian selanjutnya ya objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yaitu adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terhutang PPN. Ya, tadi ya mungkin karena kitab suci gitu ya, barang-barang tertentu ya. Kemudian impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN, impor sementara jika pada waktu impornya nyata maka dimasukkan untuk diekspor kembali. Ya, impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Ya, jadi kalau pengembalian barang ya misalnya habis di repair kemudian masuk lagi barangnya itu berarti tidak termasuk ya. Oke, kemudian objek lain yang dikecualikan dari pemungutan PPN yaitu adalah pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika jumlahnya maksimal 2 juta. Ya, maksimal 2 juta ini tidak terhutang PPh pasal 22. Dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah. Jadi misalnya bukan beli barang harganya 10 juta kemudian dipecah 5 kali. Enggak ya, itu nggak boleh. Jadi memang yang harga barang. Ya, kemudian pembelian oleh BUMN dan anak perusahaannya, pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke ya. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Itu berarti Bulog sebagai bendaharawan ya, bendaharawan. Kalau dia masuk di industri tertentu ya. Kemudian emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Oke. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh pasal 22. Nah, jadi tidak serta-merta ya, kalau menurut aturan dia diperbolehkan, ya, tetapi tidak serta-merta langsung dibebaskan pemungutannya, ya, tetapi harus melalui proses perizinan di kantor pajak. Ya. Jadi pengecualiannya tadi impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terhutang PPh,
emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan atau untuk diimpor. Ya, pelaksanaan pengecualian ini dari pengurutan PP Pasal 22 dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dan dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai dan atau Dirjen Pajak. Oke, ya. Bentar, saya cek slide-nya dulu. Ya, ini contoh tadi sudah. Kemudian saat berutang, ya impor ini pada saat pembayaran biaya masuk ya. Jadi barangnya kalau sebelum keluar ya, misalnya dari pelabuhan atau dari bandara itu sebelum keluar biasanya bayar biaya masuk. Nah, disitulah juga membayar PPh atas impor. Kemudian kegiatan pembelian barang saat pembayaran, hasil produksi pada saat penjualan, dan penjualan hasil produksi pengolahan barang pada saat delivery order. Ya. Kemudian impor yang dikecualikan ya, ini impor barang yang berdasarkan ketentuan tidak terhutang, ya, barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN. Ya, ini mungkin ada keperluan tertentu ya, misalnya barang untuk tugas negara misalnya gitu ya, atau kitab suci gitu ya. Itu maka dia juga impornya dibebaskan. Kemudian impor sementara, jadi waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Ya, jadi barang-barang yang material ya, ini berarti biasanya material untuk diproduksi di Indonesia, kemudian barangnya akan diekspor. Ya, impor kembali meliputi barang-barang yang diimpor dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, mengerjakan dan pengerjaan dan pengujiannya memenuhi syarat yang ditentukan oleh bea cukai ya. Jadi ini mungkin barang yang sedang diperbaiki ya. Jadi dikirim ke luar negeri untuk karena barangnya mesinnya adalah buatan luar negeri, kemudian rusak, dikirim lagi ke luar negeri, kemudian dimasukkan lagi ke Indonesia. Ya, kemudian objek yang dikecualikan adalah pembayaran pengadaan di pemerintah yang nilainya maksimal 2 juta. Ya, tidak terpecah-pecah. Ya, atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, PDAM, dan seterusnya ya, benda pos ini tidak dikenakan. Kemudian sejumlah 10 juta pembelian oleh BUMN dan anak perusahaannya. Jadi kalau institusi pemerintah pembelian 2 juta, kalau BUMN pembelian 10 juta. Ya, kemudian 20 juta untuk pembelian hasil kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan. Ya, jadi kalau pembeliannya masih di bawah jumlah ini, ya 2 juta untuk pengadaan di institusi pemerintah, kemudian 10 juta untuk BUMN dan 20 juta untuk kehutanan perkebunan, ya itu berarti tidak dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22. Kemudian pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Ya. Kemudian emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Ya. Intinya kalau ekspor umumnya dibebaskan. Ya. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dan penggunaan dana BOS. Ya, jadi bantuan operasional sekolah ya, ini yang ada di sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Nah ini pembelian barangnya ya tidak terhutang atau dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya, kemudian pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh kantor pajak ya, impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terhutang
PPN emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor atau diekspor ya. Kemudian pelaksanaan pengecualian dari pungutan PP Pasal 22 dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan cara yang diatur ya. Nah, ini nanti ada aturan pelaksanaan. Oke, jadi itu PPA Pasal 22 ya, intinya kalau dari sisi di awal ini kan yang penting pemungutan ini ya, pengertiannya PPA Pasal 22 itu ya bisa berupa pokoknya transaksi dengan pemerintah, yaitu kena PPA Pasal 22. Ya, intinya kalau dengan pemerintah itu ya kurang lebih itu meyakinkan bahwa atas transaksi tersebut nanti pajak-pajaknya dibayar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pihak yang melakukan transaksi dengan pemerintah pun tidak, misalnya gitu ya, tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tapi pemerintah sudah memungut PPh Pasal 22. Ya. Nah, Pasal 22 ini juga nanti dimanfaatkan oleh wajib pajak badan tersebut atau wajib pajak tersebut yang bertransaksi dengan pemerintah sebagai kredit pajak, mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Ya. Ya, kemudian ini jenis-jenis produknya, ya, industri semen, kertas, semen, otomotif, baja. Ya. Sama satu lagi ini kendaraan dan pelumar, BBM. Ya, jadi ini BBM terus hasil perkebunan. Ya, ini industri tertentu. Ya, jadi ini nanti adalah yang semuanya dikenakan pajak PPh Pasal 22. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke PPh Pasal 23. Ya, PPh Pasal 23. Ya, ini adalah pajak. Ya, kita lihat aja di Pasal 23, pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari, ya, jadi atas penghasilan dari penanaman modal, oke, ini slide-nya udah ganti ya, udah ke PPh Pasal 23 ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi PPh Pasal 23, ya, pajak dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri atas penghasilan dari penanaman modal. Ya, kemudian penyewaan aset fisik dan finansial. Ya, penanaman modalnya apa nih? Penanaman modal, saya taruh modal, nanti dapat apa? Hasilnya apa? Penghasilan dari penanaman modal adalah dividen. Gitu ya. Menjadi objek adalah nanti dividennya. Kemudian penyewaan aset fisik dan finansial. Ya, aset fisik berarti kendaraan, aset finansial uang. Gitu ya. Nah, ini adalah objek PPh Pasal 23. Kemudian keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan. Ya, kegiatan jasa gitu ya, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan ini seperti jasa. Nah, ini jasa secara detail nanti diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Nah, pemotongnya adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, ya, jadi kalau ada kegiatan, ada objek PPh Pasal 23, ini yang memotong adalah penyelenggara kegiatan. Kemudian BUT, ya, BUT ini bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini meskipun masih badan hukum luar negeri ya sebenarnya, tetapi karena melakukan kegiatan di Indonesia, maka dia harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Ya, dan nanti kegiatannya itu dikenakan PPh badan sebagaimana wajib pajak dalam negeri. Ya. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Ya, ada kantor perwakilan, ada kantor perwakilan dagang biasanya ya. Kemudian orang pribadi yang ditunjuk oleh KPP. Ya, jadi orang pribadi boleh saja menjadi pemotong PPh pasal 23. Tapi harus ditunjuk. Ya. Kalau badan dia otomatis. Nah, ini objek pajaknya adalah dividen. Ya, tadi ya dari penanaman modal dapat dividen. Dari penyewaan aset dan keuangan. Bunga ini juga termasuk sebenarnya bagi hasil atau margin ya. Ya, menurut transaksi keuangan syariah ya, apakah di bank syariah atau mungkin selain itu gitu ya. Jadi misalnya suatu usaha, salah satu badan usaha misalnya dia mau mengerjakan pekerjaan, dapat order tapi kemudian modal kerjanya kurang, maka dia pinjam tapi tidak pinjam dari bank. Ya, tapi pinjam dari misalnya rekan bisnisnya atau apa. Ya, kemudian diberikanlah bagi hasil. Nah, ini menjadi objek PPh pasal 23. Ya, kemudian royalti, ya royalti, kemudian hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Karena untuk objek pajak yang sama, ya kalau diberikan kepada orang pribadi dia menjadi objek PPh pasal 21. Tetapi kalau diberikan kepada wajib pajak badan, dia masuknya adalah ke pasal 23. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ya ini selain yang PPh pasal 4 ayat 2, yaitu properti, ya selain persewaan tanah dan bangunan, ya karena kalau tanah dan bangunan ini dikenakan PPh final 10%. Nah, maka sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, jadi misalnya sewa mobil, gitu ya, mungkin sewa laptop, gitu ya. Kalau sewa kantor nggak termasuk ya, ruangan atau apa itu nggak termasuk. Itu masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Ya, kemudian penghasilan lain, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya. Jadi namanya apa saja gitu ya, bisa saja. Tapi kalau hakikatnya adalah sewa, ya maka dia menjadi objek PPh pasal 23 ya. Kemudian pemberian jasa tertentu. Ya, ini jasa-jasanya nanti ada di PMK ini. Ya, ini misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang, pengeboran, ya, penunjang di bidang penambangan migas, ya penambangan, ya, dan seterusnya ya, penambangan hutan, pengelolaan limbah, outsourcing, ya tenaga kerja, kemudian keagenan ya, atau perantara. Ya ini jasa ya, ini adalah jasa tertentu. Jadi sifatnya ini positive list ya, jasa-jasa yang disebutkan ini ada, kalau tidak disebutkan ya berarti tidak termasuk. Ya. Kemudian jasa di bidang surat-surat perdagangan surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KC dan KPI. Ya. Karena ini para pelaku bursa ya, pelaku bursa ini dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 23 ya, sebagaimana bunga yang diterbitkan oleh atau bunga yang dikena bunga atau bagi hasil atau margin yang dilakukan oleh perbankan itu juga tidak terutang PPh pasal 23. Ya, kemudian kustodian, penyimpanan atau penitipan, ya, kemudian jasa pengisian suara atau dubbing, jasa mixing film, jasa sehubungan software komputer, ya, termasuk peralatan pemeliharaan dan perbaikan, kemudian jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, dan seterusnya yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mendapatkan izin atau sertifikasi pengusaha konstruksi. Ya, jadi itu. Jadi meskipun pekerjaannya bukan konstruksi, pekerjaannya adalah jasa instalasi atau pemasangan, tetapi karena dia perusahaan konstruksi, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau dia meskipun dia perusahaan konstruksi,
meskipun pekerjaannya adalah jasa instalasi, maka dia dikenakan PPh pasal 23. Oke, kemudian jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, ya, dan seterusnya, selain yang dilakukan oleh wajib pajak, ya, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi. Ya, karena kalau, oh ya ini, maaf ini yang nomor, yang instalasi dan perawatan ini, ya selain ya, maksudnya gitu ya. Jadi artinya kalau dia perusahaan, ralat sedikit ya, jadi kalau dia perusahaan konstruksi, meskipun dia melakukan perawatan menjadi objek konstruksi. Tapi kalau dia bukan perusahaan konstruksi, ya, nah maka dikenakannya PPh pasal 23. Jadi selain ya. Jadi kalau konstruksi semuanya nanti dia akan dikenakan pajak atau konstruksi ya, karena ini kan final ya, konstruksi itu final. Ya, jadi apakah instalasi atau maintenance ya, perawatan. Kemudian jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, penyelenggara kegiatan atau I.O., jasa packing ya, pengepakan, kemudian persediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang. Nah ini iklan ya, iklan di koran, iklan di internet ya. Nah, itu termasuk adalah objek PPh pasal 23. Kemudian ini pembasmian hama, cleaning service, kemudian jasa catering ya atau tata boga, ini dikenakan PPh pasal 23. Berapa tarifnya? Ya, tarifnya adalah untuk yang ini ya, dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus itu adalah 15%. Ya, jadi tarif dasarnya sebenarnya adalah 15%. Nah, sedangkan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jadi misalnya sewa mobil, sewa komputer, nah ini dikenakan PPh dikenakan tarif pajak ya, PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, dari omset dari pembayarannya atau dari nilai ya, dari nilainya. Kemudian ada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, jadi bisa sewa, yang maksudnya objek PPh pasal 23 yang 2% ini bisa saja sewa dan penghasilan lain, intinya penggunaan harta. Ya, penggunaan harta. Kemudian ada juga jasa teknik, jasa manajemen, ya, jasa konsultan, catering, ya selain yang PPh 21. Karena kalau ini artinya wajib pajaknya badan. Ya, kalau PPh 21 ini dengan objek pajak yang sama, tetapi subjek pajaknya adalah orang pribadi. Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah objeknya yang tadi yang imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain. Nah, ini jasa lain ini yang tadi ya. Nah, ini adalah jasa lain. Ya, judulnya kan ini jasa lain ya. Ya, ini yang disebut-sebutkan ini. Ya, saat terutangnya adalah pembayaran atau pembukuan. Gitu ya. Intinya itu ya. Mana yang lebih cepat antara pembukuan atau pengakuan dengan pembayaran. Ya, kemudian penyetoran biasa selama 8 tanggal 10, kemudian saat pelaporan SPT-nya 20 hari. Ya, kemudian pihak pemotong atau pembayar, pihak yang membayar mencatat uang pajak pada saat pembayaran, pajak akan mengurangi kas. Ya, ini ya cara perhitungan nanti di akuntansi pajak ya. Ini misalnya PT Toharo menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Berapakah besarnya PPh 23 untuk PPh 23 yang dipotong terhadap transaksi PT Toharo. Nah, jadi
Ini beban ya, bebannya adalah beban PPh 2% kali 35 juta. Gitu ya. Jadi PPh 23 terutang gitu ya, maksudnya ya, PPh 23 terutang adalah 2% ya, ini tarifnya ingat ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia jasa, ya berarti dia tarifnya adalah 2%. Oke ya, kemudian ya ini saya kira ini teknisnya ya, teknis. Nah ini kira-kira jurnalnya ya PT Toharo ya berarti dia masuk di uang muka ya, kemarin kan sudah ini ya nanti di perhitungan PPh badan ya. Oke. Nah ini PT Ektisodi meminjam uang pada tanggal 1 Juni 2018 senilai 1 juta kepada Tuan Samara dengan bunga 8% per tahun ya. Kesepakatan mensyaratkan Tuan Ektisodi membayar bunga pada tanggal 30 Juni serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga yang kedua ya. Berapakah besarnya masing-masing tahun 2019 ya, tahun 2018 ya, bunganya 8% ya, berarti ini 80.000 kali 15%. Ya, langsung ya tarifnya ya. Nah, langsung 15%. Ya, ini saya kira ini sama ya. Catering ya, ini contoh catering. Ya, intinya dari gross ya, dari nilai penjualan. Ya, tarik 2% itu dikalikan dengan nilai penjualan atau DPP-nya PPN. Dasar pengenaan pajaknya PPN. Ya, ini sama. Baik ya, jadi ini contoh-contoh untuk jasa ya tadi ya. Jadi ini misalnya apa tadi yang pertama adalah jasa apa nih pengolahan limbah, gitu ya. Jadi nilainya kali 2%. Ya, ini jadi ini mengikuti jasa lain ya, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang tadi ya ini. Nah ini ya jasa-jasa yang ada di sini. Ya, kemudian peminjaman uang ya tarifnya 15% ya bunga ataupun kalaupun itu skema syariah ya itu sama ya bagi hasil atau marginnya itu juga tarifnya adalah 15% ya kecuali kalau dilakukan oleh lembaga keuangan ya. Nah itu tidak dipotong. Kemudian catering ya. Nah ini intinya 2%. Ini mungkin ada contoh jurnalnya dari perusahaan yang penyedia cateringnya. Kemudian ini dari pengguna ya. Nah, pengguna ya kalau dari penyedia berarti dia menerima kas tapi dipotong 90.000 ya, dipotong 2%. Maka potongan 2% tersebut menjadi
uang muka PPh 23 atau pajak dibayar muka PPh 23, kemudian pendapatannya tetap sejumlah 4,5 juta. Ya, tapi dia dipotong. Nah, ini nanti yang menjadi kredit pajak untuk perhitungan SPT tahunan. Ya, kas yang diterima 4.410. Nah, bagi pemotong pajak atau pengguna jasa pemotong pajak, berarti dia misalnya bebannya beban konsumsi, ya, kemudian kas yang dibayarkan 4 juta, ya, 4.410, yang 90.000 itu adalah utang pajak, yang kemudian disetor pada maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, jadi ini catering, kemudian dividen misalnya ya, nah, penerimaan dividen ya itu dikenakan tarif ya 15%. Ya. Nah, kemudian bagaimana apabila di dalamnya ada transaksi-transaksi yang ini ya mengandung PPh final dan tidak final ya, ini hanya ini aja ya, variasi aja ya, variasi ya, nanti harus dipisahkan ya, ini misalnya penyewaan menyewa aula gitu atau ruangan ya, menyewa gelanggang olahraga ya, misalnya sebuah koperasi menyewakan kepada Nyonya Aisyah selama 3 hari 3 malam ya, katakanlah penyelenggaraan event gitu ya, ada kegiatan. Nah, kemudian di situ juga termasuk menyewa generator misalnya gitu ya. Nah, maka nanti dipisahkan aja mana yang beban PPh pasal 23 tarifnya adalah 2%. Ya berarti kalau acuannya biaya sewa generator misalnya 250.000 per hari gitu ya. Oke ya, jadi ini nanti diinikan aja ya. Nah, intinya nanti harus dipisah antara persewaan ya. Persewaan yang sifatnya final PPh pasal 4 ayat 2 dan persewaan yang terutang PPh pasal 23 ya. Jadi kalau kita lihat di aturan awalnya ini adalah nah ini ya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi penggunaan harta ya, tadi katakanlah contohnya genset itu adalah penggunaan harta, nah itu dikenakan PPh 23. Sementara sewa tempatnya itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Oke ya. Kemudian royalti, ya royalti yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya ya misalnya royalti sinematografi kepada pihak lain ya. Ya misalnya seluruh penghasilan jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. 10% dari bagi hasil jika pihak lain berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil antara pencipta dan penerbit. Nah, jadi ini mungkin masalah model aja ya. Masalah modelnya ya kan tergantung kepada hak-hak dari pengguna royalti gitu ya. Nah, ini penggunanya. Jadi kalau dia berhak penuh lah gitu ya, penuh. Nah, berarti dari seluruh penghasilannya atau apabila tidak berarti dari 10% dari bagi hasil. Nah, ini mungkin modelnya saja ya. Nah, kemudian di dalam transaksi-transaksi yang mengandung PPh pasal 23 gitu ya, ini terkadang ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Jadi misalnya suatu jasa misalnya perbaikan mesin gitu ya, misalnya jasa perbaikan mesin. Nah, ini kan jasa ya, jasa perbaikan mesin atau perawatan komputer misalnya gitu. Nah, ini kan berupa jasa. Nah, ketika dalam pengerjaan jasa itu di dalamnya termasuk misalnya biaya pekerja gitu ya. Nah, ada pekerjaannya. Kemudian di dalamnya ada biaya material ya, spare part-nya. Gitu ya. Nah, maka
ini itu bisa dikurangkan dari nilai kontrak. Gitu ya. Jadi untuk berapa PP pasal 23-nya? Ya misalnya ini jasa perbaikan komputer besarnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta itu sebenarnya terbagi atas 200.000 jasa orangnya, kemudian 300.000 300.000 harga spare part-nya. Jadi sebenarnya jasanya itu hanya 500.000. Nah, maka nilai yang dihitung PPh pasal 23 boleh 1 juta dikurangi upah orang, ya, kemudian dikurangi juga dengan harga material. Jadi hanya 2% dari 500.000. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan selama bisa dibuktikan gitu ya. Jadi selama bisa ada pembuktian tentang dokumen-dokumen yang berkaitan. Ya, misalnya apa? Oh, pembayaran upahnya ada, gitu ya. Oh, pembelian harga materialnya ada, gitu ya. Nah, itu selama itu bisa dibuktikan, maka ini boleh dikurangkan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, maka PPh pasal 23 itu dikenakan atas nilai sebesar 1 juta tadi. Itu ya. Nah, ini di dalam prakteknya ya, pengenaan PPh pasal 23 bisa demikian. Kemudian pemajakan tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang dikenakan PPh final. Nah, jadi kalau misalnya pekerjaan itu sudah merupakan objek dari PPh final, ya misalnya jasa konstruksi, gitu ya. Nah, itu maka tidak lagi dikenakan PPh pasal 23. Ya sudah selesai dengan pajak final tersebut. Ya seperti tadi ya, misalnya di sini ada persewaan, gitu ya, persewaan. Ya sudah, yang persewaan itu PPh-nya PPh final. Nah, yang bukan persewaan, yang persewaan tempat itu PPh-nya final. Yang persewaan harta selain properti, maka dia menjadi objek PPh pasal 23. Gitu ya. Jadi harus bisa dipilah. Ya. Ya, jadi ini bisa dipilah, maka kalau dia objeknya adalah objek PPh final, ya dia sudah tidak dikenakan lagi PPh pasal 23. Nah, ini tadi ada kontrak kerja dan pembayaran, kemudian ada faktur pembelian barangnya, ada faktur tagihan kepada pihak ketiga disertai perjanjian tertulis, faktur tagihan atau bukti pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Ya, jadi intinya ada pembuktian-pembuktian, ya ada dokumen-dokumen yang bisa membuktikan kalau ada pemecahan-pemecahan. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak ada, ya dikenakan secara penuh. Ya. Ya, ini juga contoh lain, misalnya jasa periklanan, ya misalnya CV Sakina ini menandatangani kontrak dengan Koperasi Jana selaku perusahaan agen periklanan. Ya, jadi rinciannya adalah pembelian material iklan 35 juta, jasa konsultasi iklan 7,5, upah agen 5 juta, biaya pemasakan iklan ke perusahaan media 50 juta. Ya, nah maka ini bisa dipisahkan. Ya, bisa dipisahkan ya, mana saja yang merupakan atau objek-objeknya yang mana saja ya. Nah, berapa besarnya PPh pasal 23 ya. Nah, PPh pasal 23 dipotong ya oleh Koperasi Diana kepada CV Sakinah. Kenapa? Karena dia ini ya ini karena jika terdapat bukti pendukung ya, maksudnya beban PPh pasal 23-nya dipotong ya apabila ada bukti pendukung, berarti hanya atas 7,5 juta dan 5 juta. Ya, jadi ini jasa konsultasi iklan dan upah agen ya. Upah agen kan ini berarti jasa iklannya gitu ya. Jasa jasa melakukan pekerjaannya ya. Nah, maka ini dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari 12,5 juta ini ya, 7,5 dan 5 juta. Ya. Kemudian jika tidak terdapat bukti rincian transaksi, ya maka dikenakan atas
semuanya ya, pembelian material, jasa konsultasi dan upah agen. Ya. Nah, ini jadi beban PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar apa dipotong oleh CV Sakinah kepada perusahaan media. Jadi ini ini kan yang dibayar ya 50 juta ini adalah yang dibayar ke perusahaan media sebenarnya. Kalau yang di atas ini kan pekerjaan yang dilakukan oleh oleh ini ya oleh CV Sakinah ya. Oke, jadi ini yang dipotong karena CV Sakinah memberikan ke pihak ketiga untuk di ininya ya, untuk media iklannya. Gitu ya. Jadi ini bagi apa namanya? Ini langsung kepada pihak ketiga. Gitu ya. Langsung kepada pihak ketiga. Oke ya, jadi ini pengenaan cara pengenaan PPh pasal 23. Oke ya, kemudian contoh yang lain ini apa nih, penyedia jasa tenaga kerja ya. Jadi mendapatkan kontrak untuk menyediakan 5 orang asisten rumah tangga ya, tetapi tenaga kerja dimaksud tetap menjadi tenaga kerjanya CV Kodimah. Ya, kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CV Kodimah terdiri dari gaji tenaga kerja 2,5 juta dan imbalan atas penyediaan sebesar 500.000 per bulan. Nah, berapa PP pasal 23 yang dipotong? Ya kan, oleh pengguna ya. Nah, jika terdapat bukti pendukung atas rincian tagihan, ya, jadi ada nih bayar gajinya kelihatan ya, buktinya ada, ya dilampirkan misalnya buktinya. Nah, maka cukup dipotong 2% dari 500.000. Tetapi apabila tidak ada rinciannya, maka dipotong atas keseluruhan ya 2,5 juta kali 5 ya. Ya 12,5 juta plus 500.000. Jadi 2% dari 13 juta. Gitu ya. Jadi ada rincian atau tidak. Ya, ini kasus yang mungkin contoh-contoh yang banyak terjadi di lapangan ya. Oke ya, ini juga ini apa nih tentang dividen ya. Nah, PT Berdikari merupakan penanam saham terbesar di PT Bisnis Prospek dengan kepemilikan 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 yang beredar dan 1 lembar diotorisasi kayak 500.000 ya. Tahun 2012 PT membagikan dividen kas senilai 75 juta bagi seluruh pemegang saham. Nah, berapa besarnya beban PPh pasal 23 atas dividen tersebut? Ya, ini ya berapa dividennya berarti ya? PPh pasal 23-nya ya ini 20% ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan atas jawaban poin A jika ternyata PT Berdikari hanya memiliki 300.000? Ya, jika ternyata PT Berdikari hanya memiliki 300.000 saham beredar. Oh, ini maksudnya ini ya. Kemudian bagaimana perubahan jawaban ini apabila melakukan stock split terhadap rasio. Ya, kemudian bagaimana perubahan atas jawaban di atas jika ternyata PT Berdikari hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta ya atas pembagian dividen. Nah, ini cara bagaimana nih kita menghitung dividen ya. Nah, intinya dividen ini adalah 15%. Gitu ya. Nah, jadi PT Berdikarinya ini berarti dia memotong
Ya, ini beban PPh pasal 23-nya adalah 15% dari 100 per 500 ya. Nah, ini kan 100 lembar di 500 lembar ya, dari 100.000 lembar 500.000 lembar berarti 75 jutanya ya kali 75 juta ya. Kemudian beban PPh 23 yang dikenakan akan berubah menjadi 0. Hal ini disebabkan karena kepemilikan berdikari dengan kemungkinan mencapai 33% sehingga pendapatan atas dividen dari PT Bisnis Perfect dikecualikan dari objek PPh pasal objek pajak ya. Jadi kalau badan itu kepemilikannya adalah 20 apa? Nah, ini ya, kepemilikannya 25% ya. Nah, kalau kepemilikannya di atas 25%, maka dividennya bukan merupakan objek pajak. Gitu ya, dividen yang diterima bukan merupakan objek pajak. Ya, kalau yang ini kan pertama 100 per 500 kan 20% ya, jadi objek pajak. Tapi apabila ternyata sahamnya hanya 300.000 yang beredar kan berarti 33%. Ya gitu ya. Nah, karena kepemilikannya 33%, berarti dia bukan objek pajak. Oke. Beban PPh yang dikenakan akan tetap senilai 2.250.000 sebab tidak terdapat perubahan proporsi kepemilikan. Oke ya, jadi ini maksudnya ada stock split ya, tetapi kan tidak merubah kepemilikan ya, karena tidak ada penambahan saham baru. Ya, hanya saham yang sudah ada kemudian dipecah jadi 3 ya, dipecah jadi 3. Ya, jadi sama aja. Dan yang terakhir, bagaimana perubahan atas jawaban apabila hanya mengkreditkan akun laba ditahan sebesar 25 juta. Ya, jadi beban oke. Ya ini maksudnya laba ya. Nah, labanya ya, maksudnya labanya 25 juta. Ya, jadi 15% kali 100 per 500 kali 25 juta, jadi 740.000 ya. Jadi maksudnya ini labanya ya. Kalau ini kan labanya 75 juta, kalau yang poin D ini labanya 25 juta. Oke ya, jadi itu untuk PPh atas dividen ya. Jadi yang dikecualikan dari pemungutan ini adalah penghasilan yang dividen ya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ya, ini tidak objek PPh 23. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi ya, leasing. Ya, leasing dikecualikan. Kemudian dividen ya atau dividen atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat ini tadi ya, dividen berasal dari cadangan laba ditahan, artinya dari laba, bukan dividen yang diberikan ya, misalnya seperti saham preference ya. Nah, itu kan kalau saham preference kan mau untung atau katakanlah perusahaan rugi tapi bagi dividen. Nah, itu berarti dibagikannya bukan dari laba gitu ya. Kemudian kepemilikan saham paling rendah 25%. Ya, itu yang dikecualikan. Oke ya. Nah, jadi apa yang dikecualikan ini ya, kalau bank ini kan bunga ya, bunga yang diterima oleh bank ya, kemudian sewa dengan hak opsi, dividen dengan kepemilikan yang lebih di atas 25%, ya, kemudian laba persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham, ya, SAU koperasi itu juga, kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Ya ini ya, sebenarnya ya bersama dengan nomor 1. Oke ya, ini untuk PPh pasal 23. Ya, jadi itu ya objeknya yang terbesar tadi apa? Dividen gitu ya, atas dividen, atas bunga, ya itu adalah objeknya yang terbesar ya. Jadi atas penanaman modal ya, tadi hasilnya bisa bunga, dividen, royalti ya, bunga, dividen, royalti. Ya itu PPh pasal 23 ya. Yang terakhir nih PPh pasal 24.
PPH. Oke ya, PPH pasal 24. Ya, ini adalah PPH yang dipotong di luar negeri ya. Ya, PPH yang dipotong di luar negeri. Ya, pajak terutang, pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri, ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Ya, jadi PPH pasal 24 kedudukannya hampir sama dengan PPH 22, 23 yang tadi kita pelajari. Intinya dia merupakan pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga. Ya, dan itu boleh dikreditkan di mengurangi pajak terutang ya pada PPH perhitungan PPH badan ya. Nah, hanya PPH pasal 24 ini terutangnya adalah di luar negeri. Artinya apa? Wajib pajak ini punya penghasilan di luar negeri dan atas penghasilan di luar negeri itu sudah dipotong pajak oleh otoritas pajak di luar negeri. Gitu ya. Jadi sudah dipotong oleh otoritas pajak di luar negeri. Nah, yang sudah dipotong itu boleh dikreditkan di dalam negeri, yaitu melalui mekanisme PPH pasal 24. Nah, tetapi juga penghasilan yang di luar negeri juga harus diakui di Indonesia. Gitu ya. Nah, kan Indonesia menganut worldwide income, ya, jadi menganut penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, maka penghasilannya diakui di Indonesia, apabila atas penghasilan tersebut sudah dipotong pajak di luar negeri, maka potongan pajak itu juga bisa menjadi kredit pajak di Indonesia. Ya, pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan menghindari pemajakan ganda. Ya, jadi kapan kita ngakui penghasilan dari luar negeri, nah potongan pajak pengkreditannya juga dilakukan pada tahun yang sama. Oke ya. Nah, jadi hanya nanti jumlahnya apakah semuanya atau tidak ya, nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian PPH pasal 24 harus dimohon ya, harus dimohonkan ke kantor pajak ya. Jadi tidak bisa langsung gitu ya, tapi harus ada permohonannya ya. Saya kira ini prosedur ya. Kemudian ketentuan pengkreditan, pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima oleh wajib pajak. Ya, jadi atas penghasilan langsung. Misalnya ini apa nih? Contohnya misalnya PT Samudra memiliki saham ya di Moscow Incorporation yang berkedudukan di Rusia selama tahun 2016. Moscow misalnya Incorporation memperoleh laba sebelum pajak ya 300.000. Ya, setengahnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Artinya setengahnya dibagikan dividen. Ya, tarif pajak berlaku di Rusia 15%.
ya untuk PPh badan, untuk corporate income, dan 10% untuk dividen. Nah, berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh oleh Samudra Pasai? Oke ya, jadi artinya berarti kan perusahaan yang di luar negeri ini memperoleh pajak ya, memperoleh penghasilan 300.000. Nah, berapa yang diakui oleh perusahaan di Indonesia ini, gitu ya. Jadi misalnya, jadi katakanlah setengahnya, gitu ya. Ini kan setengahnya yang dibagikan dividen ya. Nah, sedangkan tarifnya untuk PPh badan 15%, untuk dividen atas badan 15%, dividen atas per orang PPh badannya 15%, pajak dividennya 10%. Ya, bagaimana cara penghitungannya? Nah, ini misalnya laba sebelum pajak 300.000, PPh badan tadi berapa? 15% ya. PPh badan di sana ya, maksudnya di luar negeri 45, kemudian laba setelah pajak 255. Dividen yang dibadikan berarti setengahnya. Ya, pajak atas dividen ya, katakanlah dipotong berapa tadi, ini 10% ya, di luar negeri dipotong 10%. Nah, berarti yang diterima di Indonesia tinggal 114.750. Nah, ini berapa yang boleh dikreditkan? Apakah jadi pajak dividen inilah yang PPh pasal 24. Tapi apakah jumlahnya sejumlah yang sama atau tidak? Gitu ya. Pajak yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima. Nah, yang langsung diterima adalah dividen ya. Nah, dividen yang langsung diterima. Nah, adapun PPh badan itu tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung. Jadi meskipun nanti menggunakan metode pengakuan laba, ya itu tidak gitu ya, tidak karena kan penghasilan tidak langsung diterima. Ya, jadi hanya atas dividen saja. Oke ya. Ya, di sini sampai di sini ya bisa dipahami ya. Jadi pengakuan laba ya, mungkin kalau kita belajar akuntansi, katakanlah dia punya kepemilikan berapa ya, di atas 50% ya, itu kan harus ada pengakuan laba ya, 25% atau 50% itu ada pengakuan laba. Tetapi pengakuan laba ini tidak dikenakan pajak ya di Indonesia ya. Nah, baru yang dikenakan pajak ini adalah atas dividen yang langsung dikirim ke Indonesia. Ya, penghasilan dari saham, sekuritas ya, atau keuntungan pengelolaan saham ya, negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas ya. Jadi maksudnya pemotongnya ya, siapa yang sumber dari PPh pasal 24-nya. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak ya, negara tempat harta tersebut terletak. Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan berarti negara tempat yang membayarkan imbalan tersebut. Gitu ya. Jadi intinya negara mana nih yang memberikan bunga, royalti, kemudian persewaan harta tidak bergerak, kemudian atau imbalan atau pekerjaan atau jasa. Gitu ya. Ya, kemudian penghasilan BUT itu berasal dari negara tempat BUT menjalankan usaha. Ya, kemudian penghasilan dari pengalihan hak penambangan ya, negara lokasi penambangan, keuntungan karena pengalihan harta, negara tempat harta tetap. Ya, ini negara sumber penghasilan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari BUT, negara tempat BUT. Oke ya, nah ini bagaimana penentuan nilai yang bisa dikreditkan gitu. Jadi misalnya di dalam kasus yang ini tadi, nah ini di luar negeri itu dipotong dengan 12.750. Nah, apakah 12.750 ini semuanya bisa dikreditkan? Gitu ya. Jadi bisa jadi lebih rendah, tapi lebih tinggi tidak mungkin yang bisa dikreditkan ya, karena maksimal adalah sebesar yang jumlah yang dibayarkan. Tetapi lebih rendah boleh. Ya, jadi nanti
berdasarkan PPh pasal 24 itu ada cara perhitungannya. Nah, ini cara perhitungannya ya. Penentuan nilai batas maksimum kredit pajak yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan menyeluruh berdasarkan decision rule sebagai berikut ya. Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih besar dari dalam negeri, jadi tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri ini lebih besar dalam negeri, maka yang bisa dikreditkan itu pasti penghasilan di negara X dibagi dengan penghasilan kena pajak yang ada di Indonesia. Ya, jadi totalnya ya termasuk di dalamnya penghasilan negara X gitu ya. Jadi ini kan mencari persentase penghasilan. Ya, kemudian dikalikan beban sesuai pasal 17. Jika ya itu ya. Nah, jadi yang boleh hanya sekian gitu ya sebagiannya. Ya, itu apabila pajak di luar negerinya lebih tinggi. Ya, karena kalau tarif pajak di luar negeri lebih tinggi, kredit pajaknya kan jadi besar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, harus nanti disebandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. Jadi nggak semuanya, ya nggak semuanya bisa diakui. Nah, tapi kan kalau dalam kasus yang ini tadi di luar negeri berapa tarif pajaknya 15% ya untuk badan, sedangkan di Indonesia adalah 22% sekarang ya atau 25%. Nah, ini kemungkinannya ini semuanya bisa diakui. Gitu ya. Tapi kalau nanti tarif pajaknya ternyata di luar negeri ini 35% misalnya, ya ini besar kemungkinan tidak semuanya bisa diakui. Ya kira-kira diakui nanti yang setara dengan tarif pajak di Indonesia. Nah, itu caranya nanti dengan membandingkan penghasilan dari negara tempat sumber penghasilan yang dipotong pajaknya dibagi dengan total penghasilan yang ada di Indonesia, kemudian kali beban pajak yang dihitung ya. Nah, jika tarif acuan pengenaan pajak lebih kecil atau jika tengah menghadapi kerugian fiskal, maka besarannya saya hilang ya. Ya ini sama ya nanti seperti ini. Kemudian jika nilai pajak dikreditkan, nilai pajak dikreditkan adalah beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Gitu ya. Jadi nilai pajak yang bisa dikreditkan yaitu kemungkinan adalah sebesar yang telah dipotong di luar negeri. Yaitu biasanya kalau tarif pajak yang di luar negeri itu lebih rendah. Oke, berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus ya. Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan di dalam negeri. Kerugian di luar negeri tidak boleh diperhitungkan. Oke, ya, jadi kalau kalau ada penghasilan bersifat final ini dikeluarkan ya dalam menghitung ini tadi PKP. Gitu ya, menghitung PKP-nya dikeluarkan. Oke ya. Nah, ini kira-kira pemajakan ada kemungkinan ya, tujuannya PPh pasal 24 ini adalah menghindarkan pemajakan ganda ya. Karena di Indonesia kan menganut penghasilan yang diterima di luar negeri pun harus diakui di Indonesia. Nah, bisa jadi penghasilan itu sudah dipajakin di luar gitu ya. Sudah bisa dipajakin. Nah, maka supaya tidak memberikan pengenaan pajak yang berganda. Nah, ini contohnya kalau misalnya tidak dikenakan tanpa kredit PPh pasal 24 ya. Nah, ini berarti penghasilan di luar negeri ditambah dengan pemajakan yang di luar negeri, kemudian ketika masuk ke Indonesia maka dia dikenakan lagi dengan pemajakan ya. Tapi kalau misalnya memberlakukan PPh pasal 24 ya, penghasilan di luar negeri, kemudian pemajakan di luar negeri ini boleh dikreditkan atau boleh dikurangkan. Ya, sehingga pembayaran pajak di Indonesia menjadi lebih rendah.
Nah, kemudian antara negara Indonesia dengan dengan di luar negeri ya, ini ada perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Ada penghindaran perjanjian pajak berganda atau disingkat dengan P3B ya. Nah, ini biasanya adalah salah satu cara untuk menghindarkan pengenaan pajak ya yang double ya atau berganda gitu ya, pajak yang berganda. Ya, jadi misalnya tarif jenis objek pajak bunga, royalti, dividen gitu ya. Ini tidak dikenakan dengan tarif yang berlaku di negara yang bersangkutan, tetapi diberlakukan tarif berdasarkan P3B ini. Gitu ya. Jadi misalnya dengan Singapura bunga jadi 10% gitu ya. Kalau di Indonesia kan PPA pasal 26 ya itu menganutnya adalah 20% gitu ya. Nah, jadi ketika ada P3B ini tarifnya bisa diturunkan apabila memenuhi syarat. Oke ya, jadi itu juga upaya untuk menghindarkan pengenaan pajak yang berganda. Oke, kemudian penggabungan penghasilan, ya ini penghasilan dari usaha, penghasilan lain-lain, ya intinya ini penggabungan untuk menghitung pajak ya. Ya kita lihat ke contoh aja ya, supaya lebih mudah memahaminya. Nah ini misalnya PT Perlak menerima dan memperoleh penghasilan neto dari luar negeri tahun 2019 ya, misalnya dari Belgia tahun 2019 dapat 500 juta ya penghasilan ya. Kemudian dapat lagi dividen ya dari Italia 75 juta. Ya. Jadi meskipun itu dari keuntungan tahun 2017, tetapi karena dibayarkannya tahun 2019 maka diakui penghasilan tahun 2019. Ya, tahun dibayarkannya. Kemudian dividen penyertaan saham, ya ini misalnya dapat dividen lah intinya ya, dapat dividen yang besarnya 175 juta ya dibayar tahun 2019 ya, keuntungan tahun 2017 tapi dibayar 2019. Kemudian bunga kuartal 1 tahun 2019 sebesar 35 juta baru akan diterima Januari. Jadi dibayarnya bulan Januari. Nah, berapa penghasilan yang digabung? Gitu ya, kita cek dulu penghasilan yang digabung. Nah, maka penghasilan digabung adalah penghasilan yang dari yang pertama ya, ini yang pertama ini bagian yang pertama dari Belgia sebesar 500 juta, kemudian penghasilan dari Italia 75 juta dan dari Swiss 175 juta. Yang bunga kuartal 1 35 juta tidak, kenapa? Karena baru akan diterima bulan tahun 2020. Ya, jadi hanya 3 ini aja yang digabung ke Indonesia. Ya, jadi ini penggabungan penghasilannya dulu yang harus dipahami. Oke. Nah, kemudian contoh untuk pajaknya ya, menghitung PPA pasal 24 ya. Ini misalnya memperoleh penghasilan dalam negeri 3 miliar, memperoleh penghasilan luar negeri 1,5 miliar. Ya, tarif pajak di luar negeri adalah 20%. Nah, berapa nilai maksimum kredit pajak tahun PPA pasal 24 yang boleh dikreditkan? Oke ya. Jurnalnya nggak usah ya. Nah, ini penghasilan luar negeri 1,5 miliar, penghasilan dalam negeri 3 miliar. Jadi total penghasilan kena pajaknya adalah 4,5 miliar. PPh badan 25%. Ya, maka 25% kali 4,5 miliar berarti 1 miliar 125 juta ya. Nah, batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 adalah penghasilan di luar negeri dibagi dengan total penghasilan. Ini tadi ya rumusnya ya. Nah, ini ya. Penghasilan di negara X dibagi dengan PKP kali beban pajak. Ya, beban pajaknya berapa ini? 1 miliar
Ya, jadi 1,5 miliar dibagi dengan PKP kali beban pajak. Ya, maka jumlahnya adalah 375. Nah, pajak yang dibayarkan di luar negeri, ya, pajak yang dipotong di luar negeri itu adalah 20% kali 1,5 miliar. Gitu ya. Ya, jadi dia lebih kecil ya. Gitu ya. Kalau ya 1,5 miliar, maka pajaknya pajak yang sudah dipotong hanya 300 juta gitu ya. Oh, jadi kalau lebih, maaf ya, tadi kalau lebih kecil, sorry ya, ini tadi masih contoh ini ya. Nah, ini kalau lebih kecil gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau lebih kecil justru nah gitu ya. Karena dia lebih kecil, maka berapa? Boleh diakui semuanya. Ya, diakui semuanya. Tapi tidak boleh lebih tidak boleh 300 ini ya. Batas maksimumnya ini kan 375. Tapi karena dipotongnya cuma 300 juta, ya udah diakui semuanya 300 juta. Ya. Nah, PPh pasal 24-nya 300 juta, bukan 375. 375 ini adalah maksimum. Gitu ya. Ini adalah maksimum. Nah, ini kenapa? Kenapa lebih rendah dari maksimum? Karena tarif pajak di luar negeri lebih rendah daripada tarif pajak di Indonesia. Ya, di luar negeri 20%, di Indonesia 25%. Gitu ya. Nah, ini jadi yang diakui hanya 300 juta. Oke ya, jadi ini ya. Jadi PPh pasal 24-nya adalah 300 juta. Oke ya, jadi ini juga nih misalnya saya cari contoh yang lebih besar ya. Nah, ini misalnya tahun 2019 PT Malaka memperoleh penghasilan neto luar negeri 2,4, tapi rugi fiskal dalam negeri 1,5. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dapat dikreditkan? Oke ya. Nah, jadi misalnya penghasilan luar negeri 2,4, rugi dalam negeri ya 1,5 ya, ruginya dalam negeri ya, jadi boleh ya. Kecuali yang nggak boleh adalah rugi di luar negeri. PPh terutang 225. Ya, batas maksimum kredit pajak berarti 24 bagi 900 juta, berarti kali 225 ya, pajaknya 225. Ya, ini jadi penghasilan luar negeri 2,4, tapi penghasilan kena pajaknya 900 juta. Nah, maksimum bisa dikreditkan adalah 600 juta. Nah, pajak yang dibayar di luar negeri, katakanlah tadi 30%. Ya, 30% kali 2,4, 420. Gitu ya. Nah, kemudian berapa nilai pajak yang dapat dikreditkan? Ya, sebesar pajak terutang jadinya gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya dia tidak perlu bayar pajak. Jadi nggak boleh juga 420 kemudian selisihnya diminta restitusi. Ya, tidak boleh. Ya udah, jadi sebesar maksimum pajak terutang. Gitu ya, dia hanya tidak perlu membayar pajak. Tetapi yang sudah dipotong di luar negeri lebih besar, ya jadi kalau kita lihat di sini batas maksimumnya 600 juta. Dipotongnya 420, pajak terutang di Indonesia 225, ya ikutin yang pajak terutang di Indonesia. Jadi tidak ada kelebihan bayar yang harus dikembalikan. Oke ya. Oke, jadi misalnya contoh yang lain yang ada yang lebih rendah dan lebih tinggi dari pajak di Indonesia, ya. Misalnya penghasilan neto 700 juta, di Australia 2.750 tarif pajak 30%, kemudian di Ukraina 250 juta tarif pajak 20%. Nah, berapa PPh pasal 24? Ya, jadi gabungkan dulu semua penghasilan dalam negeri 700 juta, Australia 2.750, Ukraina 250 3,7. Ya, 4,7 ya. Ya, 3,7 ya. PPh badan 25%. Ya, PPh badan 25%.
Ya, misalnya PPh badan 25%, misalnya tahun 2018. Nah, berarti yang di batas maksimum kredit pajak di Australia adalah 2750 bagi 3,7 kali 925. Ya, 687. Batas maksimum di Ukraina adalah 250 bagi 3750 kali 925. Ya, 62500. Nah, pajak yang dibayar Australia 30% kali 2750 adalah 825. Bayar pajak yang di Ukraina 20% kali 250 adalah 50 juta. Nah, berapa PPh pasal 24? Kita bandingkan aja. Maksimumnya 687, tapi dia dipotong 825. Maka yang boleh dikreditkan adalah 687. Ya, jadi meskipun dipotong 825, yang boleh dikreditkan hanya 687. Kemudian di Ukraina, karena 20%, maksimum 50. Nah, ini ya, ini maksimum 62.500, ya, tetapi yang dipotong hanya 50. Nah, berarti yang boleh hanya yang dipotong. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dalam hal tarif pajak lebih tinggi dari Indonesia, maka dikreditkan yang maksimum, ya. Dalam hal tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, ya real yang dipotong, gitu ya. Nah, tapi dalam kasus tidak ada rugi ya. Kalau tadi kan ini ada rugi. Ya, kalau ada rugi lain lagi. Ya, berarti sebesar maksimum rugi di Indonesia ya, sebesar maksimum yang terutang di Indonesia. Oke ya, jadi ini untuk cara perhitungan PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Baiknya kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk hari ini di PPh pasal berapa? 2. Ya, ini yang lain-lainnya sebenarnya hanya contoh-contoh ya. Hanya contoh-contoh. Ya, intinya tadi ya mengikuti aturan-aturan rugi luar negeri tidak boleh, ya. Kemudian sebesar maksimum jumlah yang dipotong. Atau membandingkan antara jumlah maksimum dengan jumlah yang dipotong. Baik, itu ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Ada yang mau ngomong tadi? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan untuk pertemuan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.